Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Semangat hari ini? Semangat. Supaya lebih semangat, kita awali dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Lea, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk kembali. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir semua 23 orang. Alhamdulillah, berarti rajin semua kelas 71. Nah, untuk hari ini kita akan masuk materi baru, bab baru. Minggu sebelumnya atau materi sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Siapa yang masih ingat? Coba. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ya. Jadi kita sudah belajar kalau perilaku toleran terhadap keberagaman berarti kita harus menghargai yang namanya keberagaman, perbedaan, ya kan? Nah, karena setelah adanya keberagaman nanti muncul adanya kerjasama. Seperti yang terlihat, ya, yang terlihat kita pada penjajah yang dilawan oleh bangsa Indonesia. Kita kan tahu kalau Indonesia terdiri dari banyak suku, banyak agama, tapi karena adanya kerjasama sehingga kita bisa merebut kemerdekaan. Ya, kapan kita merdeka? 17 Agustus 1945. Karena adanya kerjasama. Padahal kita tahu bahwa Indonesia beraneka ragam, cuma ada kerjasama sehingga kita bersatu merebut kemerdekaan. Hari ini, nah, kita akan belajar tentang kerjasama. Sebelumnya Ibu sebutkan dulu ya, Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran dulu. Nah, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Anak-anak, kita akan belajar materi tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, ini kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Bab ke-5. Itu bab ke-5. Di mana tujuan pembelajarannya setelah kalian mengikuti proses pembelajaran
pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian kerjasama, mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, menganalisis pentingnya kerjasama antar umat beragama. Yang keempat, menganalisis pentingnya kerjasama dalam bidang ekonomi. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang ini, ya. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menampilkan gambar. Dari gambar, kira-kira apa yang terlihat di sana? Siapa yang tahu? Ya, Bu. Coba, Pano. Orang yang sedang bergotong royong, yang sedang membersihkan lingkungan di sekitar. Coba ulang. Apa tadi, Pano? Orang yang bergotong royong, yang sedang membersihkan lingkungan. Nah, orang yang sedang bergotong royong membersihkan lingkungan, ya. Kalau kita lihat, ada tidak hubungannya dengan kerjasama? Ada. Apa hubungannya? Nah, ini. Karena kan dia. Ya, coba, Sarah. Apa hubungannya? Karena kegiatan itu harus dilakukan bersama-sama. Karena kegiatan itu harus dilakukan bersama-sama. Jadi hubungannya dengan kerjasama. Iya. Nih, kalau kita lihat dari gambar ini kerja bakti ya, gotong royong bersihkan lingkungan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari lain dari sini kira-kira apa ya? Apa ya contohnya? Siapa yang bisa memberikan contoh selain ini? Saya, Bu. Ini, coba, Saka. Melaksanakan piket umum seperti membersihkan ruang TU, membersihkan musola, membersihkan ruang guru, dan membersihkan kelas. Nah, ya. Berarti piket umum. Kalian kan ada piket umum? Piket umum kalau kalian kerjakan sendiri otomatis susah ya. Jadi ada yang membersihkan ruang TU, ada lagi siswa yang membersihkan musola, ada lagi membersihkan ruang guru. Itu namanya kerja sama atau gotong royong. Seperti kita lihat lagi. Nah, ini pengertian kerjasama. Kerjasama itu adalah kegiatan, usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kalau satu orang disebut kerjasama bukan? Bukan. Jadi kerjasama namanya dua orang atau lebih. Lalu dinamakan kerjasama. Dengan adanya tujuan bersama. Kalau dari gambar tadi apa tujuannya? Supaya gambar tadi, gambar yang sebelumnya tujuannya untuk apa? Nah, ini gambarnya supaya lingkungan bersih itu. Supaya lingkungan bersih. Karena tujuannya sama. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong. Kita biasanya dalam masyarakat jarang menyebut dengan kerjasama ya, identik dengan gotong royong. Kalau gotong royong, contohnya kebersihan lingkungan, membangun jembatan ya, membangun jalan, itu sudah gotong royong. Sampai situ ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut. Nih, bentuk kerjasama. Kalau tadi ada pengertian, sekarang bentuk. Ini bentuk kerjasama. Jadi dalam kerjasama kita lihat ada bentuk yang pertama, ada 5 ya. Yang pertama kerjasama antar umat beragama. Yang kedua dalam bidang ekonomi. Yang ketiga sosial budaya ya. Yang keempat politik. Yang kelima pertahanan dan keamanan.
umat beragama dengan bidang Ekonomi. Nah, ini ya. Bagian A, pentingnya kerjasama antar umat beragama. Kita di Indonesia ada 6 agama ya. Ada 6 agama. Berarti lebih dari 1, beraneka ragam. Dalam beragama, ini ya, kerjasama diperlukan sebagai salah satu media pendekatan antar umat beragama. Kita punya 6 agama. Kalau kita bisa menyatukan agama tersebut, bukan dalam kita memaksakan agama ke orang lain, bukan. Kita ada kerjasama sehingga kita pemersatu umat beragama tersebut. Ya, karena kita bineka tunggal ika. Walaupun kita banyak agama, kita harus bisa toleransi. Kita menghargai apa yang menjadi agama orang lain, kita harus hargai. Yang kedua, seperti yang kedua ini toleransi dan kerjasama dalam beragama berarti sikap yang harus ada dalam diri seseorang. Kamu menghargai agama lain karena kamu ingin agama kamu dihargai, ya kan? Boleh tidak orang lain melarang kamu sholat? Orang lain melarang kamu mengaji, boleh tidak? Ya. Sama halnya dengan agama lain, mereka tidak mau diganggu. Maka di sini muncul yang namanya toleransi, menghargai agama lain supaya menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Kalau antara umat beragama tidak saling bermusuhan, otomatis hidup kita rukun, ya. Tidak ada yang namanya permusuhan, tidak ada yang namanya perpecahan. Bu, ini ada tidak Bu kira-kira dasar hukumnya? Ada, sudah diatur. Antar umat beragama kerjasamanya itu diatur dalam sila pertama. Sila pertama Pancasila. Isinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa berarti sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Jadi di Indonesia diakui adanya Tuhan. Yang kedua, dasar hukumnya apa? Pasal 29 Ayat 2. ayat 2. Apa isinya? Siapa yang bisa menyebutkan? Nah, Sally. Negara punya kemerdekaan setiap penduduk memiliki agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai agamanya dan budayanya. Nah, negara memberikan kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut dengan agamanya percaya masing-masing ya. Beribadah menurut keyakinannya. Jadi tidak memaksakan. Di negara kita berarti sudah diatur. Kita diakui adanya Tuhan, kita tidak dipaksakan untuk mengganggu agama lain. Kita punya hak mengerjakan agama kita masing-masing. Kalau dari antar umat beragama sudah diatur. Itu yang pertama. Kita lanjut lagi yang kedua. Nih, pentingnya kerjasama dalam bidang ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, kerjasama sangat dibutuhkan karena dapat membantu perekonomian negara, sehingga masalah perekonomian negara dapat tertanggulangi. Ya, jadi kita juga berperan penting dalam kegiatan ekonomi. Contohnya apa? Kita punya yang namanya pajak. Tahu dengan pajak? Tahu. Pajak motor, pajak mobil. Ada motor? Setiap tahun kita bayar. Kemana nak uang dari hasil pajak? Jangan pikir kalian bingung mana uang pajak itu ya. Uang pajak itu akan kembali ke masyarakat suatu negara. Ya, kita memberikan pajak, kita bayar pajak mobil, kita bayar pajak motor. Kemana? Untuk pembangunan nasional. Contohnya apa? Kalian punya ini, duduk di kursi, duduk di meja, fasilitas sekolah dari mana? Salah satunya dari pajak.
membantu tolong menolong, toleransi tadi ya. Nah, kalau tadi antar umat beragama ada dasar hukumnya. Ini pun ada dalam bidang ekonomi. Apa dasar hukumnya? Itu ada pada pasal 23A. Siapa yang bisa menyebutkan? Tidak. Nanti tidak. Pasal 23A dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ya. Jadi tentang pajak, Nina, sesuai yang disebutkan tadi ya, pajak dan pungutan lain diatur dengan undang-undang. Untuk apa? Untuk perekonomian, kemudian untuk pembangunan rakyat Indonesia. Itulah salah satu dari pembangunan kita. Yang kedua, pasal 33 ayat 1. Siapa lagi yang bisa menyebutkan isinya? Ozi. Ya, coba Ozi. Pasal 32 ayat 1 perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Sudah? Ya. Jadi perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Kita di keluarga. Nah, saling tolong menolong kayak tadi. Ini ada aturan. Ya. Nah, sampai situ ada yang ditanyakan? Tidak? Sudah paham? Sudah. Yakin sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, untuk mengetahui kalian paham atau tidaknya, Ibu akan memberikan suatu tugas. Jadi tugas diskusi kelompok, kalian akan membahas permasalahan nantinya dalam bentuk diskusi. Nah, untuk kelompoknya, ini ada 4 kelompok. Kelompok 1 di sini nanti ya. Di sini kelompok 1, sana kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 1, Reva Amelia, Zara Zatira, Azera, Catur, Yuda Acafa. Di sini. Anak-anak, ini adalah tugas kalian untuk diskusi, dan kemudian ini adalah gambar jawaban ya. Kalian isi, kalian diskusikan, tapi sebelumnya nanti Ibu tampilkan dulu video seperti ini ya. Tampilkan video supaya kalian lebih memahami. Kalau yang nomor 2 ini gambar. Ibu bagikan dulu, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Deo. Kelompok 4. Silakan tulis dulu nama anggota kelompok. Tampilkan dulu videonya ya. Sudah siap? Perhatikan ke depan. Amati video dan gambar berikut, kemudian diskusikanlah bersama kelompok. Umat dari berbagai agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, gotong royong membangun rumah warga yang belum mampu. Aksi tersebut sebagai bukti nyata dan banyak toleransi antar umat beragama yang patut dicontoh. Seperti inilah bentuk rumah Arba warga Kelurahan Temberang, Kecamatan Bukit Bintang, Kota Pangkal Pinang, sebelum dibedah dan direnovasi. Bagian dalam rumah ini jauh dari kata layak, apalagi Arba tinggal bersama seorang istri dan 4 orang anaknya.
Tak ada kata lain selain berikhtiar dan berdoa, meskipun dirinya hanya seorang nelayan pesisir dengan penghasilan tidak menentu. Belum lagi dirinya harus banting setir jika musim seperti saat ini, yang membuatnya tak bisa melaut sehingga harus kerja serabutan. Usaha sang Nagora memang tidak akan pernah mengkhianati hasil tanpa mendapatkan rezeki tak terduga. Rumah terpilih untuk berdagang direkomendasi menjadi layak huni. Aksi bedah rumah ini dilakukan secara gotong royong oleh umat beragam agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Adalah Rita Julianto, seorang anggota lebih aktif Maskuran Temberan yang menginisiasi terlaksananya aksi sosial bedah rumah ini. Aksi ini tentunya patut dicontoh dan menjadi bukti nyata kentalnya toleransi di Bangka Belitung. Meskipun berbeda agama, suku, dan ras tetap bisa hidup berdampingan dan saling membantu satu sama lain. Ini contoh yang baik di Indonesia, Pak. Inna umat bersatu. Jadi untuk masalah-masalah lain yang sering membawa agama-agama agama lain, contoh yang baik bahwa di sini bersatu. Rumah bagian depan yang direnovasi kini hampir selesai. Hanya ada beberapa bagian rumah yang masih memerlukan bahan seperti plafon atau dek. Menurut warga, Kota Pangkal Pinang pernah menjadi ikut membantu, namun hingga kini belum terrealisasi. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ayus melaporkan. Ya, video untuk kerjasama antar umat beragama pentingnya ya. Nah, dari video yang ditampilkan, bagaimana pendapat kalian tentang pentingnya kerjasama antar umat beragama? Jadi kamu diskusikan itu. Kemudian, nah gambar ini ada kan di kertas lembaran kamu? Gambar ini kalian diskusikan pentingnya kerjasama dalam bidang ekonomi. Kira-kira ada pertanyaan dari tugas diskusi? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh sekarang mulai berdiskusi. Ada pertanyaan? Mengerti ya? Mengerti. Ini kan dari video sudah ingat-ingat kembali ya, tadi ya. Hubungannya gotong royong dengan kerjasama. Kenapa itu penting? Diskusikan dengan kelompok satu ini. Lanjut dengan kelompok 3 ini ya. Sudah paham? Sudah. Gambar yang kedua, gambar apa itu? Orang berjualan. Ya. Hubungannya dengan kerjasama ekonomi, kalian jelaskan di situ. Nah, tampil ke depan, maju, menjelaskan hasil diskusi. Nanti kalau ada teman kalian yang mau bertanya dari hasil diskusi kalian, kalian siap-siap untuk menjawab. Boleh jawabannya tidak harus yang di depan. Misal di depan sini ada 2 orang maju. Ada pertanyaan dari kelompok lain, boleh. Yang duduk di kursi kelompok anggotanya silakan menjawab pertanyaan kawan kelompok lain, boleh ya, tidak tergantung di depan saja. Lihat kelompok yang
belakang. Nah, benar ini, benar. Kelompok ini sudah paham ya. Nah, benar. Nanti siap-siap untuk maju ke depan. Kelompok ini sudah? Ya, tidak ada masalah? Tidak. Sudah bisa jawab? Sudah. Siapa yang maju ke depan? Robi. Nah, boleh Robi ya. berupa sayuran seperti cabai, Sudah semua? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Kalau sudah siap kita mulai presentasi ke depan. Coba kelompok 1 terlebih dahulu. Ada Reva dengan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Amelia dan teman saya Zara Zazira. Kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dari video yang ditampilkan, bagaimana pendapat kalian tentang pentingnya kerjasama antar umat beragama? Dari video di atas, orang tersebut sedang gotong royong untuk membangun rumah. Meskipun orang yang menolongnya berbeda agama, tapi tetap saling membantu satu sama lain dan tidak bermusuhan, supaya dapat terhindar dari adanya perpecahan antar umat beragama, supaya dapat mempererat tali silaturahmi, dan supaya pembangunan yang dilakukan berjalan dengan lancar. Dari gambar, bagaimana pendapat kalian tentang pentingnya kerjasama dalam bidang ekonomi? Kerjasama yang terlihat pada gambar yaitu berupa kegiatan di pasar dalam bentuk jual beli berupa sayur-sayuran seperti cabai, sawi, tomat, kubis, dan lain-lain. Apabila teman-teman ada pertanyaan, kami persilakan. Selain dari gambar, menurut kelompok kalian contoh kerjasama dalam bidang ekonomi lainnya? Saya akan menjawab pertanyaan dari video. Jawabannya, wujud badan usaha yang diharapkan dalam konsep ini adalah koperasi. Apakah sudah paham? Teman-teman sudah paham semua? Paham. Ya. Ini saja yang dapat kami sampaikan dalam hasil diskusi kami. Ada yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kedua. Kelompok 2, Karista dengan Laura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karita Nanta dan ini teman saya Laura Aidesari. Kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Bagaimana pendapat kalian tentang pentingnya kerjasama antar umat beragama? Menurut pendapat kelompok kami, kerjasama antar umat beragama sangatlah penting. Hal tersebut merupakan
akan mewujud toleransi antar umat beragama untuk saling membantu dan menghargai satu sama lain. Dengan adanya gotong royong tersebut, suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Melalui gotong royong antar umat beragama akan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila. B. Bagaimana pendapat kalian tentang pentingnya kerjasama dalam bidang ekonomi? Kerjasama dalam bidang ekonomi sangatlah penting karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, termasuk dalam bidang ekonomi. Seseorang sangat membutuhkan kerjasama orang lain dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Kerjasama dalam bidang ekonomi akan meningkatkan taraf hidup manusia dan kemakmuran masyarakat. Itulah hasil dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada pertanyaan, kami persilahkan. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sani Fesyafizah. Saya akan bertanya, bagaimana cara menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama? Saya akan menjawab pertanyaan dari Sani Fesyafizah. Menghormati agama orang yang diyakini oleh orang lain, tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang berbeda agama, sikap toleran terhadap keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan oleh yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda. Apakah sudah paham? Sudah paham semuanya? Itulah hasil dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinatri Ananda dan ini teman saya Kanori Pardo. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami untuk 3, yaitu dari video yang ditampilkan bagaimana pendapat kalian tentang pentingnya kerjasama antar umat beragama. Video tentang kerjasama antar umat beragama adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dalam kedamaian, saling tolong menolong dan tidak saling bermusuhan agar agama bisa menjadi pemersatu stabilitas dan kemajuan negara. Dari gambar, bagaimana pendapat kalian tentang pentingnya kerjasama dalam bidang ekonomi? B. Gambar tentang kerjasama dalam bidang ekonomi adalah mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi, memperluas lapangan kerja, menambah devisa negara, mendistribusikan manfaat sumber yang mengurangi ketimpangan antara negara maju serta berkembang. Itulah hasil diskusi kami. Apabila teman-teman ada pertanyaan, kami persilakan. Ada yang bertanya? Sudah paham berarti ya dengan penjelasan kelompok 3? Sudah. Kalau sudah, boleh. Baiklah, sekian dari diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Lanjut kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Fesyafizah dan ini teman saya Robi Radiatul Hidayah. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 2, kelompok 4. Bagaimana pendapat kalian tentang pentingnya kerjasama antar umat beragama? Pentingnya kerukunan hidup antar umat beragama adalah dengan kehidupan masyarakat yang harmonis dalam kedamaian, saling tolong menolong dan tidak saling bermusuhan agar agama bisa menjadi satu bangsa Indonesia yang secara tidak langsung memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Bagaimana pendapat kalian tentang pentingnya kerjasama dalam bidang ekonomi? Dengan kerjasama bidang ekonomi seperti yang dilihat pada gambar dapat memperluas lapangan kerja, menambah devisa negara, mendistribusi manfaat sumber yang mengurangi ketimpangan antara negara maju serta berkembang. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada pertanyaan, kami silakan. Silakan yang mau bertanya. Apakah sudah paham? Oh, ada. Reva. Saya Reva Amelia dari kelompok
Kelompok 1, saya akan bertanya, mengapa diperlukan kerjasama antar umat beragama? Saya akan menjawab pertanyaan dari Eva Amelia. Karena kita harus menjalin kebersamaan antar umat beragama. Apakah sudah mengerti? Itulah kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya. Namanya belajar berdiskusi ya. Kita membahas suatu masalah, jadi kita menyampaikannya di depan. Anak-anak, dari 4 kelompok, Ibu lihat kalian sudah memahami, coba ya, memahami apa yang menjadi masalah yang ditampilkan tadi. Ya, dari gambar, oh berarti kita walaupun berbeda-beda agama masih adanya toleransi, saling tolong menolong. Tidak membedakan oh agama ini Islam, ini Kristen, yang jelas kita perlu kerjasama. Kita makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Itu ya. Jadi kita harus saling tolong menolong sehingga muncul yang namanya kerjasama. Nah, sudah diskusi. Kira-kira ada pertanyaan lain dari materi kita hari ini? Sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah, coba siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Nah, coba Ridho. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu Ridho menyimpulkan bahwa pengertian kerjasama itu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan tujuan bersama. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ini ya. Kerjasama antar umat beragama sangat penting karena kita sebagai makhluk sosial harus saling membantu walaupun agama berbeda sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi kerjasama sangat penting ya, karena semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, bersatu bangsa. Sudah paham? Paham. Lalu satu lagi beban pertanyaan. Dari semua materi, ya, apa itu manfaat kerjasama? Apa yang bisa diambil manfaat kerjasama? Membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Membuat pekerjaan yang berat menjadi ringan. Apapun pekerjaannya, kalau dikerjakan secara bersama-sama, ya gotong royong akan terasa ringan. Maka penting kerjasama. Ya, kalau sudah paham, sudah mengerti dengan materi hari ini, Ibu akan memberikan tugas di rumah. Ya, tugasnya dalam bentuk pilihan ganda. Ya. Ibu bagikan satu-satu ya, ambil ya, kerjakan di rumah. Ambil. Sana. Nah, ini kerjakan di rumah ya. Kerjakan minggu depan dikumpul. Salin di buku latihan. Sudah semua dapat soal tadi? Sudah. Kerjakan di rumah ya. Untuk materi selanjutnya, nih, minggu depan kita akan belajar kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam bidang sosial budaya, dalam bidang politik, dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kamu pelajari di rumah ya, baca-baca kembali, sehingga pas Ibu memberikan penjelasan kamu mengerti. Hari ini materinya sudah paham?